Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekretariat Saudara Termati dan yang kami hormati pula seluruh rekan-rekan dari media terundang. Pertama dan yang paling utama marilah senantiasa kita panjatkan rasa bersyukur kita karena Allah pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat rahmat hidayahnya sehingga kita masih diberi berbagai kesehatan, kekuatan sehingga dapat bertemu berkumpul dalam acara pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan berarti. Langsung saja untuk berkenalan dengan karena dan judul acara ini untuk peran media dalam persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, yaitu terkait yang pertama karena per hari ini atau mulai per kemarin dari KPU ada pergeseran logistik dari gudang KPU menuju gudang PPK itu per tanggal 23 dan tanggal 24, dan selanjutnya untuk besok per tanggal 25 itu akan ada pergeseran logistik dari gudang PPK menuju gudang PPS. Terus berlanjut sampai H-1 pada tanggal 26 itu nanti dari PPS untuk logistik pemungutan dan penghitungan suara akan digeser langsung ke TPS. Selain beberapa hal itu, untuk KPPS ini juga memberikan atau mendistribusikan surat pemberitahuan kepada pemilih. Dan yang perlu digarisbawahi untuk surat pemberitahuan ini ada satu dua hal yang sedikit agak tertimbang juga, mulai dari PKPU 17 sama keputusan KPU 1774. Kalau sesuai PKPU 17 ini harus berakhir per H-3 untuk pendistribusian. Tetapi berkaca pada untuk checklistnya atau perjelasan dari PKPU tersebut di keputusan KPU 1774 itu untuk pendistribusian pemberitahuan ini bagi mereka yang tidak sempat menerima pada H-3 itu dapat meminta kepada KPPS pada tanggal 26 atau H-1. Tetapi itu juga masih diberi kemudahan ketika ada pemilih yang masih terdaftar di DPT datang ke TPS itu meminta pemberitahuan di TPS atau lokasi langsung itu masih diperkenankan. Gunanya untuk apa? Untuk yang jelas bahwasanya ketika memberikan pemberitahuan itu ada tanda terima pemberitahuan, karena bentuknya kan konkret. Jadi untuk bagian atas itu diberikan ke pemilih, untuk bagian bawahnya dibawa oleh KPPS. Terus satu hal lagi berkenaan dengan untuk peran teman-teman media, bahwasanya untuk proses pemungutan dan penghitungan suara secara prinsip ini diperbolehkan untuk turut serta meliput. Tetapi ada dua hal yang perlu kita bedakan di sini terkait PKPU tersebut. Untuk pemungutan, baik teman-teman media atau pewarta, kalau di PKPU itu disebut pewarta, dan teman-teman untuk pemantau pemilu yang terregister di KPU itu untuk pemungutan itu dapat meliput atau memantau dari luar TPS. Tetapi untuk waktu penghitungan itu diperbolehkan masuk ke dalam TPS, karena untuk penghitungan itu berbentuk sidang terbuka atau pleno terbuka, jadi siapapun boleh masuk. Yang jelas secara prinsip tidak boleh mengganggu jalannya di penghitungan suara seperti itu. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, dan mungkin ada beberapa usulan dari teman-teman di sini. Mengingat peran perwakilan sangat penting. Kira-kira sudah ada yang dijalankan atau belum? Amin. Ya, izin sedikit menjawab karena kami kemarin baru sampaikan untuk laporan yang masuk itu sejauh ini baru 3. Untuk yang pertama itu tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya syarat material. Tetapi untuk laporan yang ketiga ini sudah ditindaklanjuti dan masuk ke register.
Tetapi untuk per tahap ini, per kemarin itu bahasanya sudah ada dimasukkan dari keterangan baik dari KPU, dari pelapor, terlapor maupun saksi yang dibawa pelapor maupun saksi yang dibawa terlapor, dan juga kemarin sudah minta keterangan ahli untuk hukum pidana seperti itu. Jadi untuk selanjutnya ini masih menunggu untuk tinjauan dari pleno yang dilakukan di Mendagri seperti itu. Oke, berikutnya Mas tanya kedua, ini kan ramai di media sosial ya, mungkin Ya. itu sudah dikenal, tetapi fenomena di media sosial itu kan masih ramai. Bukan hanya di media sosial, di media bawah itu juga ramai. Kami yang ingin kami tanyakan adalah ketika di media sosial muncul beragam dugaan pelanggaran, itu kan sepaham saya ada dua hal. Satu ada, nah, dalam konteks adanya pelanggaran itu apakah Bawaslu pernah menemukan adanya pelanggaran di media sosial dan apa tindak lanjutnya? Apakah Bawaslu harus menunggu laporan atau proaktif menemukan itu? Terima kasih. Dia orang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua itu berupa temuan. Untuk kemarin itu juga menemukan adanya aduan di untuk Facebook itu aduan. Jadi kami itu lanjutkan untuk berikutnya, ini masih di informasi awal, dan kebetulan untuk per hari ini juga waktu belokan ini teman-teman di beberapa anggota KPU itu tadi turun ke lapangan untuk mencari kebenaran dan juga pemenuhan dari syarat material tersebut gitu. Terus berkenaan dengan beberapa khususnya temuan di unsur yang ada di medsos maupun isu-isu negatif oleh campaign, itu semuanya di Bawaslu itu harus dinaikkan langsung ke Bawaslu RI, karena yang dapat atau yang bisa menunjukkan terkait pentektonan misal akun, ketika akun itu bisa membuat isu negatif atau campaign, itu yang men-takedown langsung dari Kominfo, langsung dari pusat seperti itu. Sebenarnya bisa di kami men-takedown, tetapi ketika men-takedown itu kemarin informasi dari Kominfo itu butuh sekitar 1000 sistem laporan yang digunakan dalam beberapa aplikasi sosial Meta itu dalam waktu 1 jam itu harus membuat laporan bahwasanya akun tersebut penyalahgunaan akun. Tetapi ketika itu langsung ke tingkat pusat itu bisa langsung dideteksi dari sana. Soalnya untuk dari Bawaslu RI, Kominfo sama perwakilan Meta di Indonesia dan juga perwakilan pokoknya sejenis developer dari mesos-mesos itu sudah ada teknologi di tingkatan untuk RI seperti itu. Ini tidak lanjut tadi kabarnya pertama terkait dan kita mendukung salah satu paslon. Nah itu bagaimana prosesnya? Terus yang kedua mohon tolong kalau ada acara tepat waktu mas. Salah satu dari paslon itu per hari ini masih dalam proses penelusuran. Dan tadi setelah apel kesiapsiagaan kami untuk kawasan masa tenang ini tadi langsung meluncur ke beberapa wilayah khususnya di daerahnya sana untuk mencari kebenaran dari hal tersebut. Setelah itu nanti untuk syarat material terpenuhi itu nanti akan kami plenokan dan akan diregister seperti itu. Tetapi yang perlu teman-teman di sini sedikit pahami, ada sedikit perbedaan di Perbawaslu 8 2020 sama Perbawaslu 9 2024. Untuk Perbawaslu 8 2020 ini hampir seluruh proses baik di hampir kelembagaan lain atau yang bisa disebut lembaga lain itu bisa diproses di kami dan tinggal merekodkan ke sana. Tetapi kalau Perbawaslu 9 ini kami hanya sampai ke kajian awal, masuk register, lalu diteruskan ke pembina atau yang memegang terus misalnya DKN-nya semacam itu. Nanti hasilnya diputuskan di rumahnya sana.
Ini sesuai dengan Bawaslu 9/2024 seperti itu. Dari Bawaslu terhadap dunia maya seperti apa? Karena sampai hari ini pun juga masih ada dunia maya yang itu hanya merekod apa-apa yang berhubungan dan dilaporkan ke jajaran di atas kami seperti itu. Karena untuk sistem petektonan kan di sini juga nggak perlu seperti itu. Bersifat awal masa kampanye ternyata dari kegiatan dari paslon itu tidak mendaftarkan akun dalam bentuk apapun. Jadi akun-akun yang berbeda dari Metan itu seperti ada official sebenarnya keduanya itu tidak terdaftar di KPU atau tidak terregister di KPU.